Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Wijaya dari kelas Stari 3C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on analisis data pada minggu ke-11 atau lab 11 tentang analisis regresi. Di sini saya mendapatkan topik dataset Earthquake Alert Prediction Dataset karena saya berabsen di antara 1 sampai 5. Lalu di sini buat video hands-on berisi penjelasan penentuan variabel, dependen dan independen hingga interpretasi. Jadi pada hands-on ini saya akan menjelaskan langkah-langkah lengkap mulai dari penentuan variabel dependen dan independen, proses preprocessing, pembuatan model regresi, uji asumsi klasik sampai interpretasi hasil serta prediksi 5 periode ke depan. Sini saya sudah mengupload datasetnya. Nah, di sini jangan lupa juga mengimport library. Di sini ada import Panda, NumPy, Matplotlib, Pyplot, Seaborn, statsmodels.api, sklearn impute, preprocessing, SciPy. Lalu di sini ada bagian identifikasi variabel. Nah, jadi di sini langkah pertama, dataset Earthquake Alert memiliki berbagai informasi tentang kejadian gempa bumi. Jadi untuk model regresi ini saya memilih variabel dependen yaitu untuk magnitude. Magnitude itu besar kecilnya kekuatan gempa. Ini adalah variabel utama yang ingin kita prediksi. Lalu variabel independen X 1 sampai dengan X 4. Saya memilih depth, CDI, MMI dan SIG. Karena secara teori keempat variabel ini memiliki hubungan geofisika dengan magnitude. Depth sendiri itu adalah kedalaman pusat gempa dalam kilometer. CDI itu ataupun Community Determined Intensity, yakni tingkat guncangan berdasarkan laporan masyarakat. Lalu MMI, Modified Mercalli Intensity, skala intensitas dampak gempa, dan SIG, signifikansi gempa, nilai yang menggambarkan dampak keseluruhan kejadian. Jadi keempat variabel ini dianggap memiliki potensi mempengaruhi magnitude seperti CDI dan MMI secara langsung menggambarkan intensitas guncangan, SIG merupakan indikasi kekuatan kejadian, dan depth bisa mempengaruhi seberapa besar energi gempa dirasakan di permukaan. Dengan begitu, pemilihan variabel ini sudah sesuai untuk model regresi linear berganda. Lalu untuk tujuan analisis, di sini tujuan analisis regresi ini adalah untuk memprediksi besarnya magnitudo gempa berdasarkan 4 variabel geofisika yaitu depth, CDI, MMI, dan SIG. Lalu bagian selanjutnya ada preprocessing dan pembentukan model. Di sini yang pertama memilih kolom yang dibutuhkan. Jadi saya hanya mengambil 5 variabel ya. Di sini mengambil 5 variabel yaitu magnitude, depth, CDI, MMI, dan SIG. Lalu untuk mengatasi missing value pada dataset ini terdapat nilai kosong ataupun none. Untuk menghindari error pada model, saya mengisi semua nilai kosong menggunakan metode median. Kenapa saya menggunakan median? Karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan mean. Gempa bumi adalah fenomena yang kadang bersifat ekstrim sehingga median lebih cocok untuk digunakan. Lalu untuk standarisasi variabel, model regresi tidak wajib menggunakan scaling, tetapi scaling membantu ketika variabel X memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Jika tidak distandarisasi, variabel dengan skala besar bisa mendominasi model. Oleh karena itu, saya menggunakan standar scalar ya, agar semua variabel memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1. Setelah tahap preprocessing ini selesai, data sudah siap diolah dalam model regresi. Lalu selanjutnya kita ke bagian D, analisis korelasi dan visualisasi.
Setelah datanya bersih, saya melakukan analisis korelasi ya. Pertama ada matriks korelasi. Dari hasil korelasi, variabel CDI dan MMI memiliki korelasi positif yang cukup kuat terhadap magnitude. Ini masuk akal ya, karena keduanya adalah indikator intensitas guncangan. Lalu untuk variabel SIG juga memiliki korelasi positif moderat, menunjukkan semakin signifikan gempa terjadi, biasanya magnitudenya bakalan lebih besar. Lalu untuk variabel depth sendiri memiliki korelasi paling lemah terhadap magnitude. Korelasi ini memberi gambaran awal tentang pola hubungan antar variabel. Lalu untuk visualisasi scatter plotnya sendiri, saya juga menampilkan visualisasi scatter plot untuk melihat pola hubungan masing-masing variabel X terhadap Y secara visual. Hasilnya menunjukkan semua variabel memiliki pola naik meskipun penyebarannya cukup acak. Ini wajar karena fenomena gempa bumi memiliki banyak faktor yang kompleks. Lanjut ke bagian regresi linier berganda. Selanjutnya saya membangun model regresi menggunakan metode OLS ataupun All Ordinary Least Squares. Model matematisnya adalah magnitude. Di sini kita lihat aja layar output penuhnya. Di ini aja gini aja. Nah, di sini hasil koefisien regresinya semua variabel memiliki koefisien positif. Lalu artinya ketika nilai depth, CDI, MMI, dan SIG meningkat, maka magnitude juga cenderung meningkat. Koefisien paling besar terdapat pada CDI dan MMI, yang memang paling logis karena merupakan pengukur intensitas gempa. Lalu untuk uji T, ataupun signifikansi model, signifikansi per variabel, semua variabel memiliki P value kurang dari 0,05. Ini berarti masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap magnitude. Lalu untuk uji F, untuk uji F-nya sendiri menunjukkan P value-nya itu sangat kecil, kurang dari 0,05, artinya secara keseluruhan model regresi layak untuk digunakan. Lalu untuk nilai R-squared-nya, nilai R-squared sekitar 0,16 ataupun 16%, artinya model ini menjelaskan 16% variasi magnitude. Ini termasuk rendah ya, tetapi wajar karena magnitude dipengaruhi banyak faktor kompleks lain yang tidak tersedia dalam dataset. Untuk bagian selanjutnya, uji asumsi klasik. Supaya model regresinya valid, kita harus memastikan bahwa ia memenuhi asumsi klasik. Jadi ada 4 uji yang saya lakukan. Uji normalitas residual, saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ya, ini. Hasilnya menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05. Sehingga residual tidak berdistribusi normal. Ditambah dengan QQ plot, terlihat penyimpangan pada bagian ekor distribusi. Ini menunjukkan bahwa model regresi tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. Lalu kedua, uji multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi jika variabel X saling memiliki hubungan kuat. Saya menghitung nilai VIF. Untuk setiap variabel, hasilnya semua VIF kurang dari 5. Yang berarti tidak ada multikolinearitas sehingga model aman untuk digunakan. Lalu untuk uji heteroskedastisitas ataupun Breusch-Pagan, menghasilkan p-value-nya kurang dari 0,05. Ini berarti terdapat heteroskedastisitas, yaitu error tidak merata pada seluruh rentang variabel. Grafik residual versus fit juga memperkuat hasil ini, karena terlihat pola penyebaran residual yang tidak konsisten. Lalu yang terakhir, uji autokorelasi Durbin-Watson. Hasil Durbin-Watson sekitar 1,99. Karena nilai ini mendekati 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.
Artinya error tidak saling mempengaruhi. Lalu untuk lanjut bagian selanjutnya, sini ada prediksi 5 periode ke depan. Setelah memastikan modelnya selesai, saya melakukan prediksi untuk 5 periode ke depan. Caranya mengambil median dari 7 data terakhir, lalu menggunakan model regresi untuk menghasilkan prediksi. Di sini untuk hasil prediksinya, untuk 5 periode ke depan adalah 0,0335, lalu 0,335, 0,335, 0,335 dan 0,0335. Hasilnya sama magnitudenya ya. Nilainya stabil karena input prediksi berupa nilai median yang tetap. Lalu untuk interpretasinya ataupun kesimpulannya, di sini R-squared menunjukkan model hanya mampu menjelaskan sekitar 16% variasi magnitud sehingga model memiliki kemampuan prediksi yang rendah. Yang kedua, seluruh variabel depth, CDI, MMI, dan SIG signifikan mempengaruhi magnitud. P-value kurang dari 0,5 pada uji T. Uji F menunjukkan model signifikan secara keseluruhan. Lalu hasil uji asumsi klasiknya, yang pertama normalitas residual tidak terpenuhi, lalu tidak ada multikolinearitas ataupun VIF-nya kurang dari 5, terdapat heteroskedastisitas, lalu tidak ada autokorelasi, lalu prediksi 5 periode menunjukkan nilai magnitud yang stabil berdasarkan median fitur terbaru, dan yang terakhir, secara umum variabel MMI dan CDI memiliki pengaruh relatif terbesar terhadap magnitud. Mungkin segini saja video yang sudah dapat saya jelaskan tentang mata kuliah analisis dan ilmu data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.